Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ikhwati fillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita di keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni atau dapat dihapuskan dengan tauhid. Itu hadisnya dari Ubadah bin Samit an Ubadah bin As-Samiti radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh kalimatuh alqaha ila Maryama wa ruhum minhu wal jannata hakun wan nara hakun adkhalahumul jannah ala ma kana min amal akhrajahu. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, sabda, siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah semata, tiada serikat baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kalimatnya yang ia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, serta bahwa surga adalah benar adanya, juga neraka adalah benar adanya. Allah pasti masukkan dia dalam surga betapapun amal yang telah ia perbuat. Dikeluarkan oleh keduanya, maksudnya Bukhari dan Muslim. Ubadah bin As-Samit, ya, itu adalah namanya Ubadah bin As-Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji, salah seorang tokoh perang Badar yang terkenal, ya. Meninggalnya pada 34 Hijriah dalam usia 72 tahun. Yaitu Ubadah bin As-Samit. Terus di situ ada kata syahida alla ilaha illallah, yaitu bersaksi tentang la ilaha illallah, mengucapkan kalimat ini dalam keadaan mengerti maknanya dan mengamalkan konsekuensinya secara lahir dan batin. Jadi seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah itu, ya, setiap harinya mengucapkan, maka tentunya dalam keadaan dia mengerti maknanya dan mengamalkannya. Jadi bukan la ilaha illallah sebagai tameng, ya, atau sebagai hal yang menyelamatkan saja, ya. Kebanyakan ini hanya diikut sertakan, ya, mengucapkan la ilaha illallah karena ikut-ikutan, ya, tapi tidak atas kesadaran, ya. Nah, itu harusnya ada kesadaran karena dia juga mengerti maknanya, mendalami isinya, ya, mengamalkannya. Itu la ilaha illallah. Sehingga tentunya penyakit kita, ya, kalau dia ucapannya la ilaha illallah ya masih dalam keadaan terkadang kesyirikannya itu, ya, masih jalan, ya, gitu.
mengaku la ilaha illallah, ya masih suka melihat orang, ya, itu. Atau mengaku dia la ilaha illallah, tapi tidak mencontoh nabinya, ya. Karena konsekuensi ya berarti ya harus mencontoh nabi, ya, ya ini. Jadi ibadah yang tidak sesuai dengan contoh Rasul nggak akan diberi pahala gitu? Iya, nggak akan. Nah itu hanya saja kalau kita misalnya mengatakan si fulan ini, misalnya si fulan si A, terus dikatakan secara jelas misalnya si ini tidak dapat pahala, itu wallahu alam, jangan kita memvonis ya, karena itu bukan pengetahuan kita. Tapi kalau memang secara keilmuannya memang jelas tidak ada pahalanya gitu. Kalau vonis tidak ada dasarnya gitu ya. Nah terus la ilaha illallah, ya, makna yang tepatnya adalah tiada sembahan, ya, yang benar kecuali Allah. Wahdahu adalah semata, ya, keadaan yang menegaskan penetapan tentang tauhid, ya. Artinya esa, ya, semata itu, ya, menegaskan bahwa Allah itu ya esa, ya. Wajib bertauhid padanya, ya, meninggalkan kesyirikan, ya. La syarikalah, tidak ada syirikat baginya, merupakan penegasan dalam peniadaan. Karena sudah disebutkan sebelumnya adalah wahdahu, ya, ditegaskan lagi dengan kata la syarikalah. Kemudian juga wa anna Muhammadan, dan bahwa Muhammad, yaitu bersaksi bahwa Muhammad adalah abduhu, hamba Allah, ya, berarti milik Allah, dan dia juga Muhammad menyembah kepada Allah, ya. Sehingga bukan menyembah pada Nabi, bukan menyembah pada Muhammad, dia menyembahnya pada Allah, ya. Rasul, dan Rasulnya, yaitu utusannya yang diutus dengan syariat dari Allah, artinya harus mengikuti syariatnya. Wa anna Isa, dan bahwa Isa, yaitu bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Nasara yang menyatakan bahwa Isa adalah Allah, insyaallah, anak Allah atau salah satu dari ilah yang tiga. Jelas Isa itu adalah Abdullah wa Rasuluh, itu yang tepat, ya. Rasul. Dia mengaku sendiri ya dalam surat Al-Baqarah. Kalimat tuh, yaitu kalimatnya berarti bahwa dia menciptakan Isa dengan kalimatnya, yaitu dengan firman-Nya kun fayakun. Kun fayakun, dan alqaha ila Maryam, yang disampaikan, ya, kepada Maryam, yaitu Jibril diutus kepada Maryam, dengannya maka ruh pilihan milik Allah ditiupkan kepada Maryam dengan seizin Allah Azza wa Jalla, ya. Walaupun Maryam tanpa sang suami, itu, ya. Insyaallah. Ruhun, dan ruh berarti bahwa Isa adalah salah satu di antara ruh-ruh yang Allah Ta'ala ciptakan. Minhu, darinya, yaitu penciptaan dan pengadaannya adalah dari Allah, seperti firman-Nya wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu, dan untuk kalian
kami menundukkan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Seluruhnya dari ciptaan Allah, ya, dari ciptaannya. Al-Jasiyah ayat 13. Wal jannata hakun wan nar hakun. Dan bahwa surga adalah benar adanya. Juga neraka adalah benar adanya. Yaitu bersaksi bahwa surga dan neraka yang keduanya telah Allah kabarkan dalam kitabnya. Ada surga dan neraka. Benar-benar ada dan tiada keraguan. Nggak ada keraguan, sudah dijelaskan dalam kitabnya tentang keberadaan keduanya. Nah, kalau kita meyakini itu, apa saja? Nah, tadi syahadat la ilaha illallah, ya, itu yang pertama. Kemudian anna Muhammadan abduhu rasuluh. Kemudian yang ketiga wa anna Isa ya Abdullah wa rasuluh, itu yang ketiga, ya. Dan yang keempat membenarkan surga dan neraka. Nah, itu empat itu aja. Maka Allah janjikan adkhalahumullahu jannah. Allah masukkan dia dalam surga. Itu adalah jawabus syarti kalau dalam ilmunya, ya. Jawaban syarat, ilmu bahasa Arabnya, yang telah berlalu. Itu sabda Rasulullah, siapa yang tadi kan masyaidah dan seterusnya. Jadi syaratnya itu ada empat, ya, 4 syarat untuk masuk surga, ya. Nah, 4 syarat itu yang Allah masukkan dia ke surga. Sampai akhir hadis, ya. Ala ma kana minal amal, atas apa-apa yang berupa amalannya. Kalimat ini bisa mengandung 2 kemungkinan. Pertama, Allah memasukkan ia ke dalam surga meskipun ia kurang beramal dan memiliki dosa-dosa, sebab orang yang bertauhid mesti masuk surga. Walaupun waktu mengucapkan waktu nikah. Allah alam, ya. Ya Allah alam, ya. Kan di sini tadi sudah dijelaskan bahwa ucapan itu ya harus mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensi, ya, gitu. Mengamalkan perintahnya, ya. Iya, bukan hanya mengucapkan lafalnya aja, iya. Percaya, ya. Istilahnya gitu, kurang yakin gitu. Ya, bukan orang yang dijanjikan di sini gitu. Allah Akbar. Nah, ini bisa saja, ya, orang yang berdosa, misalnya kurang beramal, ya. Ya, walaupun tentunya juga dengan catatan, ya, Allah alam apakah dia disiksa terlebih dahulu. Dikubah dulu lah, Ya, di neraka. Kata Pak Ustadz, dikubah. Ya, bisa jadi. Di sana sehari, di sini 100 tahun juga. Berapa ya? Kalau di neraka mah 50.000 tahun. Seharinya 50.000 tahun. 2000 tahun? 50. Oh, 50. 50.000. Khamsina afasana. Iya. Yang kedua, Allah masukkan dia ke dalam surga. Adapun kedudukannya di surga sesuai dengan tingkatan amalannya. Jadi kalau amalannya demikian, nanti kedudukan di surganya berbeda-beda, gitu. Tergantung dengan amalannya. Nah, itu nanti kita akan jelaskan di sini juga. Ini baru sebagian kayaknya, baru
hurufnya aja ya. Belum nanti faedah dan sebagainya. Nanti kita akan bahas ya. Demikian dulu yang bisa disampaikan pada siang ini. Waalaikumsalam. Insyaallah besok juga pada sholat zuhur ya. Kita lanjutkan seputar akhlak ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa Rabbana atina fil hasanah benar. Aku lakum li ana wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.